Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 4, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita melanjutkan pelajaran akidah pada semester yang kedua pada halaman 8, ini silahkan kalian buka buku pegangan kalian, buku akidah pada halaman 8. Kita masuk dalam pembahasan syaitan adalah taghut terbesar. Syaitan adalah taghut terbesar. Sebelum kita beranjak kepada pembahasan itu, kita perlu mengetahui anak-anakku sekalian tentang makna taghut. Taghut itu apa? Taghut mencakup semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengan peribadatan atau sesembahan tersebut. Jadi taghut itu adalah apa saja yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha menerima dengan peribadatan tersebut, baik berupa sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati, bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka semuanya disebut taghut. Baik itu syaitan maupun yang lainnya. Kemudian, taghut macamnya sangat banyak dan salah satunya adalah syaitan. Maka syaitan ketika disembah, diikuti, maka dia menjadi taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim." Allah berfirman dalam ayat ini, bukankah aku, yaitu Allah, telah memerintahkan kepada kalian, wahai Bani Adam, maksudnya manusia, agar kalian tidak menyembah syaitan. Bentuk menyembah syaitan bisa dengan mentaati syaitan, bersekutu dengan syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan hendaklah kamu menyembahku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang lurus, yaitu jalan meninggalkan syaitan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari ayat tadi kita bisa memetik faedah, ya. Faedah yang bisa dipetik dari ayat tersebut, yang pertama bisa kalian lihat pada halaman 9, bahwasannya taghut secara bahasa berasal dari kata at-tughyan, artinya melampaui batas. Maka taghut adalah orang yang melampaui batasnya, sehingga mengaku dirinya sebagai sesembahan bagi manusia, atau mengaku mengetahui perkara gaib, atau bisa mengatur alam semesta, atau mengajak manusia kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti itu termasuk taghut karena melampaui batas. Sehingga orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara gaib, nah ini termasuk taghut. Seseorang yang disembah oleh manusia dan dia tidak ridha dengan peribadatan tersebut, maka ini bukan disebut taghut. Seperti para malaikat. Seandainya para malaikat itu diibadai, tapi para malaikat tidak ridha, maka malaikat itu bukanlah taghut. Tapi manusialah yang berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Atau Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa yang diibadai oleh orang-orang orang-orang Nasrani, maka Nabi Isa, beliau tidaklah ridha, tidak menerima dengan perbuatan sesembahan yang diberikan kepada beliau. Maka Nabi Isa bukanlah taghut. Faedah yang kedua, syaitan merupakan pemimpin para taghut karena dia yang memalingkan manusia dari peribadatan kepada Allah. Syaitan itu menyelewengkan manusia agar tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi bagi mereka kesyirikan dan kekafiran. Bentuk-bentuk kesyirikan,
kekafiran itu dihias seakan itu adalah perkara yang baik. Itulah perbuatan syaitan. Kemudian yang ketiga, syaitan itu, anak-anakku sekalian, sangat keras permusuhannya terhadap manusia. Maka kita harus berhati-hati dari tipu daya syaitan. Karena dia telah berhasil mengeluarkan bapak kita dahulu, ya, Nabi Adam dari surga. Digoda terus digoda sampai akhirnya ya menerjang larangan Allah dan naam keluar dari surga. Dan mengajak manusia meskipun Nabi Adam kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus syaitan itu berusaha mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, pengikut syaitan agar bersama-sama menjadi penghuni neraka. Tentu kita tidak ingin menjadi pengikutnya syaitan di neraka. Nauzubillah. Yang keempat anak-anakku sekalian, maka kita harus mengikuti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu jalan yang lurus. Adalah beribadah hanya kepada Allah. Mari kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan mari kita tinggalkan peribadatan-peribadatan kepada syaitan. Nah, kemudian anak sekalian, di situ terdapat soal latihan. Silahkan kalian mengerjakan soal latihan pada halaman 9, 10, ya. Kemudian tidak perlu dikumpulkan, kalian buat latihan saja di rumah yang dikerjakan di buku-buku panduan kalian. Baik, untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita masuk dalam bab selanjutnya, yaitu berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhukum ini menggunakan hukum dengan bukan yang diajarkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, maka mereka hendak berhakim, artinya menggunakan hukum kepada hukum tauhid. Padahal mereka telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi syaitan pun berusaha agar manusia itu tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Iya, malah justru menggunakan hukumnya tagut. Bentuk-bentuk berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah itu seperti apa? Yang pertama, barang siapa yang menyelewengkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah yang sudah Allah turunkan melalui Rasulullah diselewengkan dan merubah hukum-hukumnya. Seperti apa? Dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. Jadi yang haram malah justru dihalalkan, yang halal justru diharamkan. Ya, maka dia disebut tauhid. Baik dia sedang seorang hakim ataupun yang lainnya. Kalau ada seorang hakim yang dia mengatakan bahwa perkara yang halal kemudian dikatakan haram, perkara yang haram kemudian dikatakan halal, maka itu adalah termasuk bagian dari tauhid dan termasuk bentuk berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua, barang siapa yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa berhukum dengannya dengan selain hukum Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan syariat Allah, maka dia disebut dengan tauhid atau bahkan bisa menyebabkan keluar dari Islam, Nah, yang ketiga, keadaan seorang muslim adalah berdiri pada batas-batas dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta tidak menentang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dengan merubah ataupun menyelewengkannya. Maka anak-anakku sekalian, yang sangat mudah bagi kita adalah tinggal
kita taat pada Allah dan Rasul-Nya, mentaati perintah, mentaati hukum-hukum Allah, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian menggunakan yang halal, meninggalkan segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan selamat. Baik. Terdapat pula latihan soal dalam bab ini, halaman 12. Kerjakan di buku-buku modul kalian sebagai bahan latihan di rumah dan tidak dikumpulkan. Baik, itulah apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini, anak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mengikuti uh, hukum-hukum Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi segala hukum-hukum tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.